Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini ada quotes dari eh, Bapak kita Habibie, B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Sumpahku untuk Ibu Pertiwi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya masih merekam di pagi hari. Ini jam 9 pagi. Di sini saya akan agendanya untuk sosialisasi tentang pengenalan awal lah tentang Universitas Terbuka. Khususnya di sini adalah KBM atau Kelompok Belajar Mahasiswa Universitas Terbuka Bina Bangsa. Oke, ini video ini saya peruntukkan pertama sih khususnya untuk mahasiswa baru ya. Di sini mahasiswa baru yang baru terregistrasi di tahun 2021-2 atau semester akhir tahun 2021. Sedikit informasi bahwa KBM UT Bina Bangsa ini diketuai oleh Bapak Gustin MPD. Dia saat ini bekerja juga di IAIN SAS Bubble CPNS. Oh ya, perkenalkan, kalau saya adalah Septiadi. Saya adalah siapa ya? Saya adalah staf pengurus dari KBM UT Bina Bangsa. Nah, KBM UT Bina Bangsa ini terintegrasi dengan PKBM Bina Bangsa, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Bangsa yang diketuai oleh Bapak Pasti SPD. Beliau adalah penilik PAUD wilayah Kelapa, dan sudah berdiri sejak tahun 2005. PKBM ini sudah berdiri 2005. Nah, lembaga PKBM ini juga membawahi lembaga pelatihan kerja. Sedikit ini promosi mungkin ya. Jadi lembaga pelatihan kerja itu adalah lembaga kursus atau lembaga pelatihan yang diantaranya kami memiliki 2 kurikulum. Pertama tentang teknologi informasi dan juga tentang bahasa. Jadi teman-teman kalau mau kursus komputer, tentang software, tentang dasar-dasar aplikasi perkantoran, atau banyak lagi pokoknya tentang teknologi informasi, bisa ajukan ke kami. Tapi pada saat ini kami baru menjalani di administrasi kantor, aplikasi kayak Microsoft. Kemudian juga bahasa, bisa bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bisa diajukan ke kami. Tapi pada saat ini kami baru di bahasa Inggris. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau mengajukan, nanti bisa kami usahakan untuk mencarikan tenaga-tenaga pengajar yang kompeten. Kami menyebut kantor kami adalah BBC atau Bina Bangsa Center yang beralamat di Jalan Raya Pangkapina Muntok, RT 4 RW 2, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Itu persis kalau ada kalian jalan dari arah Muntok, itu sebelum SMA Negeri 1 Kelapa. Sebelum SMA Negeri itu ada warung Padang. Nah, persis di depannya ada warung Padang dan ada penjual Thai tea kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa datang ke kantor untuk konsultasi, untuk daftar, untuk diskusi, bisa langsung datang ke kantor. Kantor kami buka di hari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Di situ ada admin kami juga, namanya Ernanti. Kebetulan dia juga mahasiswa UT di Prodi Ilmu Pemerintahan. Yaitu dia kerja sambil kuliah. Nah, next.
Kita belum jelaskan ya apa itu Sumpahku untuk Ibu Pertiwi. Artinya kalau saya menangkapnya sih, eh, jiwa raga itu kita abdikan untuk Ibu Pertiwi, yaitu bangsa Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya udah, kita next aja ya, lanjut. Oke, di sini agenda sosialisasi ya. Di sini saya membuat sebuah 4 sub, yaitu sistem pembelajaran, daftaran dan registrasi, biaya pendidikan, kemudian tentang evaluasi hasil belajar. Berarti di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nanti teman-teman kalau masih kurang paham, bisa japri di grup, di WA, atau di langsung datang ke kantor. Lebih enak loh, lebih santai, ketemu sama admin kami, nanti bisa diskusi sama-sama. Kalau sama-sama nggak ngerti, saya juga nggak ngerti, ya kita tanyakan nanti langsung ke UPBJJUT. Nanti kami koordinasi apa kendalanya, ada masalah apa, nanti kami langsung koordinasi, nanti langsung kami japri ke teman-teman gimana solusinya. Ya, yang penting kita harus jaga yang namanya komunikasi. Oke, teman-teman, jangan malu bertanya. Kita langsung ya ke sub 1. Oh enggak, ini masih intro ternyata, teman. Oke, karena masih intro, saya akan jelaskan. Di sini informasi ya, bahwa jumlah mahasiswa KBM Bina Bangsa. Ingat loh, KBM itu kelompok belajar mahasiswa. Bina Bangsa itu ya namanya, nama kelompoknya gitu. Nah, jadi di awal itu Bapak Gustin ini kalau nggak salah di Kelapa itu di tahun 2018 ya, 25 mahasiswa di awal. Nah, itu mereka ilmu pemerintahan semua. Nah, di tahun 2021 ini update terakhir itu kalau nggak salah 115, tapi ada penambahan kemarin. Kalau nggak salah totalnya 120 mahasiswa. Mayoritasnya ya ilmu pemerintahan dan agribisnis dan teknologi pendidikan. Kalau yang ada kelas tutorial tatap mukanya baru 2, yaitu ilmu pemerintahan dan agribisnis penyuluh pertanian. Oke, nggak usah berlama-lama di sini. Oh iya, ini target. Kami menarget mahasiswa di tahun 2022 itu adalah 200 mahasiswa. Oke, diaminkan ya, mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan tercapai maksudnya. Oke, ini our team. Welcome to KBM UT Bina Bangsa. Jadi dia ini ketuanya adalah Gustin MPD. Jadi Bapak Gustin MPD. Ini Master Pendidikan. Kalau nggak salah dia di UNJ, kuliah S2-nya, S1-nya di UAD di Yogyakarta. Kemudian di sini saya sendiri Septiadi. Nah, nanti di layarnya nggak ada wajah saja ya, tapi diingat-ingat aja yang ngomong ini wajahnya seperti ini. Ya asisten ya, apa ya, ya staf lah di KBM UT Bina Bangsa. Kemudian ada staf administrasi kami juga, yaitu namanya Ernanti. Dia mahasiswa aktif di ilmu pemerintahan Universitas Terbuka. Nah, ini bukan fotonya ya, ini kayak apa ya, animasi lah ya mungkin ya. Jadi jangan salah. Kemudian yang paling kanan adalah Bapak Pasti SPD. Dia ada sebagai pembina atau ketua PKBM Bina Bangsa. Beliau merupakan penilik PAUD di wilayah Kelapa, termasuk wilayah Mangga Barat. Dia juga lulusan Universitas Terbuka S1-nya di PGSD. Oke, kalau ngomong lihat track record our team, ya nantilah mungkin kita bisa kopi darat, bisa kopdar di kantor. Tapi ini masih pandemi, kita belum bisa kumpul-kumpul. Mudah-mudahan kita punya waktu dan kesempatan masing-masing
kita berkumpul. Oke, next. Ya itulah, sering ada pepatah kan, tidak kenal maka tak sayang. Begitu. Jadi ya inilah wajah kami. Mungkin teman-teman hanya dulu sering japri via WA, tapi ya kalau administrasi kami kalau mau melihatnya datang aja langsung ke kantor. Oke. Nah, pendaftaran mahasiswa baru. Oke, kita langsung masuk ke sini aja dulu ya, ke pendaftaran mahasiswa baru. Jadi di sini adalah syarat-syarat untuk pendaftaran mahasiswa baru. Yang pertama, yang A dulu ya. Ini untuk yang Fakultas Ekonomi, FISIP, Sains Teknologi, dan jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, dia hanya cukup melampirkan 6 syaratan ini. Bisa dibaca, itu ada ijazah, KTP, KK, materai, pas foto, dan uang pendaftaran tentunya. Nah, yang B. Yang B ini kok lebih banyak? Ya, karena ini adalah jurusan-jurusan di FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kecuali teknologi pendidikan ya, karena teknologi pendidikan itu masuk ke yang A tadi. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah teman-teman yang mau ngambil jurusan FKIP, kuliah di FKIP, jurusan teknologi jurusan guru itu harus melampirkan SK pengangkatan kontrak sebagai guru dari pejabat berwenang minimal pengalaman 1 tahun, surat keterangan mengajar, penilaian kinerja profesional guru yang ditandatangani oleh kepala sekolah, surat izin melanjutkan studi dari kepala sekolah, kemudian uang pendaftaran. Nah, untuk jenis-jenis berkas ini nanti kita diskusikan. Nanti kami kirimkan di mana bentuknya, contohnya bisa. Oke, di sini ada catatan ya. Nah, ini hampir sama dengan itu ya. Cuma lebih rinci. Untuk calon mahasiswa PGSD wajib mengajar di SD ya. Di SD ya. Ingat, kalau mau masuk SD ngajarnya di SD. Kemudian kalau yang PAUD wajib mengajar di TK, RA, KB, PAUD. Kalau yang SD tadi di madrasah di MI juga bisa. Kemudian semua calon mahasiswa FKIP kecuali PGSD dan PAUD ini kecuali jurusan PGSD dan PAUD ya, kayak kalau contohnya kayak pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan fisika kayaknya ada. Ya, pendidikan fisika. Nah, itu minimal harus mengajar di SLTP dan SLTA minimal 1 tahun. Nah, kalau nggak salah guru yang ngajar di paket C itu dan bagian B itu tidak bisa. Yang bisanya di SMA, SMK kalau nggak salah gitu, kalau nggak salah sih. Yang keempat, untuk pendaftaran silakan datang langsung. Nah, ini masalah langsung datang aja ke kantor ya untuk pendaftaran. Jadi seluruh proses pendaftaran itu untuk daftar online-nya langsung di kantor kami. Nanti kami akan meregistrasikannya. Nah, ini contohnya ya. Jadi sebenarnya registrasi mata kuliah itu ada di SIA ya, di akun sia.ut.ac.id. Nah, untuk mahasiswa yang terdaftar di kami menyiapkan dan bertanggung jawab terhadap pendaftarannya. Jadi kami yang semua mendaftarkan mahasiswa baru. Jadi teman-teman hanya mengumpulkan berkas dan kami yang akan mendaftarkan ke SIA-nya, ke sia.ut.ac.id. Jadi teman-teman nanti koordinasi ke kami, bawa berkasnya, nanti kami akan membuatkan email baru, kemudian bikin akun. Nah, selesai. Teman-teman nggak perlu mengupload berkas-berkasnya ke akun SIA. Nah, kita udah masuk ke ini sistem pembelajaran ya. Perlu diketahui bahwa di UT itu ada tutorial tatap muka dan tutorial webinar, tutorial online, dan tugas mata kuliah. Apa itu tutorial tatap muka?
Jadi tutorial tatap muka atau tutorial webinar itu ya artinya kita bertatap muka. Ya, artinya kita bertemu dalam satu ruangan kelas ya dengan tutornya, diskusi langsung seperti kita sekolah-sekolah dulu. Kebetulan kami tutorialnya di SMA Negeri 1 Kelapa. Oke, saya baca. Tutorial tatap muka adalah kegiatan tutorial yang dilaksanakan secara langsung di kelas. Secara tatap muka dikelompokkan menjadi dua, yaitu tatap muka wajib dan TTM atas permintaan mahasiswa. Nah, bobot nilainya itu adalah 50% dari nilai akhir. Jadi, lumayan besar kan? Nah, biasanya teman-teman yang ikut tutorial tatap muka ini nilainya ya baik lah. Di kisaran B, minimal C. Bisa-bisa A bagi yang nilai UASnya bagus. Oke. Apa itu tutorial tatap muka? Apa itu tutorial webinar? Jadi, tutorial webinar itu adalah ya zaman sekarang ini kayak pertemuan virtual menggunakan aplikasi Zoom, tapi di sini kita menggunakan Microsoft Teams. Oke, menggunakan Microsoft Teams. Jadi disediakan sebuah akun Microsoft Teams, nanti teman-teman tinggal masuk aja, jangan lupa download aplikasinya, kemudian langsung biasanya dikirimkan link sesuai jadwal. Biasanya pertemuannya tuh di hari Sabtu sama Minggu ya, Sabtu sama Minggu. Nah, nanti ada jam-jamnya, nanti sesuai jadwal teman-teman masuk langsung tatap muka, nanti ada pemaparan materi dari tutor, kemudian diskusi, kemudian memberikan tugas. Nah, teman-teman bisa bertanya di sana, bisa menyampaikan pendapat, atau bisa menyanggah mungkin. Bisa menyanggah apa yang disampaikan oleh tutor, mungkin ada yang salah, bebas. Teman-teman mahasiswa kok. Jadi, jadikan ruang kelas itu adalah perdebatan yang menarik, perdebatan yang menuju konstruktif. Jadi perdebatan yang membangun lah ya. Jadi teman-teman kalau nggak setuju, memang landasannya kuat ya diajukan saja begitu. Soalnya teman-teman nanti adalah mahasiswa ya, ingat mahasiswa itu adalah siswa besar ya. Iya, maha itu besar, siswa maha itu apa ya? Iyalah, maha itu pokoknya lebih lah ya, siswa yang besar lah. Oke. Kita lanjut ke tutorial online. Tutorial online. Oh ya, tutorial tatap muka dan tutorial webinar itu ada 8 kali pertemuan ya. Pertemuannya setiap hari Sabtu dan Minggu. Oke, dipadatkan jamnya Sabtu dan Minggu. Jadi bagi yang kerja di hari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu ya mumet. Karena full terus. Tapi ya pertemuannya hanya 8 kali, jadi ya artinya mumetnya cuma 2 bulan. Ya, karena 8 minggu kan. Oke. Habis itu nunggu sekitar sebulan, terus UAS. Ya. Nah, untuk tutorial online, ini adalah salah satu jenis juga. Teman-teman bisa juga milih tutorial online. Jadi tutorial online adalah kegiatan tutorial yang diselenggarakan secara daring melalui jaringan internet. Bobot nilainya itu 30-40% dari nilai akhir. Oke, itu berubah-ubah. Bobot nilainya itu bisa kadang 30, 40. Tapi karena masa pandemi ini saya lihat terakhir kemarin 40%. Ini lumayan. Nah, jadi tutorial online ini adalah kelas virtual yang dibentuk oleh UT melalui link aplikasi e-learning.ut.ac.id. Nah, teman-teman bisa meregistrasikan aktivasi akunnya menggunakan NIM dan email. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru itu sudah kami aktifasikan bagi mahasiswa yang sudah divalidasi datanya dan NIM-nya sudah keluar. Itu pasti sudah kami aktifasi. Kalau belum, komplain ke kami. Oke.
Untuk mahasiswa lama, mahasiswa sebelumnya, karena kan kami tidak membuatkan email baru ke mereka, karena mereka dulu sistemnya tidak begitu. Nah, jadi karena mereka mungkin belum pernah ngikut Tuton, terus mau bikin akun Tuton, langsung aja datang ke kantor. Nanti kita bikinkan emailnya bareng-bareng atau pakai email pribadi juga bisa. Nanti langsung dapat passwordnya, langsung kita diskusikan lah bagaimana cara makainya gitu. Oke, sip. Nah, tutorial online ini ada 8 sesi. Satu sesinya dikasih waktu 1 minggu. Oke, lanjut ya. Nanti kita bahas di bawah lebih detail. Nah, untuk tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah ini adalah alternatif terakhir. Jadi teman-teman yang dikategorikan sibuk atau dikategorikan malas bisa juga menggunakan ini, tugas mata kuliah. Jadi tugas mata kuliah ini hanya mengerjakan tugas, yaitu tugas 1, tugas 2, sama tugas 3 kalau nggak salah ya. Tapi sistemnya penjaringan. Jika teman-teman sudah bayar, terus nggak mau ikut tatap muka, nggak mau juga ikut tutorial online, dia otomatis nanti terjaring di tatap tugas mata kuliah. Bobot nilainya 20% dari nilai akhir. Jika teman-teman nggak mengerjakan juga tugas ini, ya mohon maaf, nanti mungkin saja kemungkinan besar nggak bisa ikut UAS. Sama teman-teman yang tatap muka tutorial online tuh nggak pernah masuk, ya sama, ujung-ujungnya nilainya jelek juga walaupun bisa ikut UAS. Nah, tutorial tatap muka pertemuannya di kelas offline, bisa juga di Microsoft Teams, yaitu tutorial webinar. Jadi ada 8 kali pertemuan ya. Nah, di sini saya mau menyampaikan kuncinya adalah adanya tugas wajib. Tugas wajib 1, tugas wajib 2, sama tugas wajib 3. Ada di pertemuan ketiga, pertemuan kelima, dan pertemuan ke-7. Ya, nama juga tugas wajib, ya wajib. Kalau nggak dikerjakan ya berdosa. Enggak juga. Tapi kalau nggak dikerjakan nilainya anjlok, teman-teman. Dia harus dikerjakan. Masuknya minimal, ya, oh ya, syaratnya itu minimal 5 kali harus hadir di pertemuan tatap muka ya. Kalau di bawah 5 nggak bisa ikut ujian, teman. Oke, habis pertemuan, ya pertemuannya di hari Sabtu dan Minggu ya kalau kami di SMA Negeri 1 Kelapa. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial online atau Tuton. Itu kelas virtualnya di elearning.ut.ac.id. Sama, dia ada 8 sesi. Dia disebut sebagai sesi karena apa? Karena satu sesi itu diberikan waktu 1 minggu. Jadi teman-teman yang mengambil mata kuliah 6 mata kuliah itu bisa mengerjakan, dikasih waktu untuk diskusi, untuk mengisi absen atau kehadiran, dan mengirimkan tugas. Itu dikasih waktu inilah ya, kita hitung 6 hari aja lah, artinya 6 dikali 24 jam. Jadi teman-teman bisa ngirimnya di pagi, sore, malam, petang, sambil berenang, mungkin bisa ya. Yang penting ada 8 sesi, artinya 8 minggu. Nah, teman-teman di sini lebih santai. Yo, man. Oke. Jadi ada sesi 1, sesi 2, sesi 3 sampai sesi 8. Ya sama tadi, minimal 5 kali sesi itu harus hadir. Kalau nggak hadir, dan tugas wajib dikumpulkan di waktu yang sudah ditentukan. Jadi tugas wajib 1 jangan dikumpul di sesi kelima ya. Tugas wajib 1 itu dikumpul di sesi ketiganya. Udah dikasih waktu seminggu tapi masih molor 2 minggu. Nah, itu sering kejadian ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu sistem paket semester di UT ya. Jadi sistem paket semester di UT itu dibagi jadi 2, yaitu SIPAS atau sistem paket dan non SIPAS, artinya non paket.
Ada banyak macam nih skemanya. Ada non TTM yang SIPAS itu, SIPAS non TTM, SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS plus, SIPAS online. Pertanyaannya, Pak, apa arti dari semuanya? Nah, kalau saya jelaskan satu persatu nanti banyak. Jadi kita bisa diskusikan di kantor. Nanti kita diskusikan menggunakan katalog. Kita baca sama-sama katalognya, terus kita diskusikan apa itu. Jadi singkat saja, SIPAS non TTM itu tidak ada TTM di sistem paket. Nah, oh ya, di awal saya Oi. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Non TTM ya. Nah, jadi SIPAS semi atau SIPAS penuh itu, kalau SIPAS semi itu bisa TTM, bisa TTON. Kalau SIPAS penuh itu full TTM ya, teman-teman. Kalau SIPAS plus full TTM tapi untuk jurusan tertentu. SIPAS online juga untuk jurusan tertentu. Nah, jadi sistem paket ini teman-teman tidak bisa mengambil mata kuliah yang di semester atas. Jadi teman-teman nggak bisa ngambil mata kuliah lebih sedikit ataupun lebih banyak. Nah, perbedaannya itu di non SIPAS ya. Kalau non SIPAS itu bisa. Dan sistem pembayarannya juga beda. Kalau sistem paket itu langsung bayarnya per paket semester, sedangkan non SIPAS itu perhitungan SKS-nya, teman-teman. Begitu, teman-teman. Lanjut. Kalau masih bingung nanti kita diskusikan lagi. Nah, untuk biaya pendidikan ya. Biaya pendidikan itu dikategorikan menjadi 6, teman-teman. Banyak kan? Pusing juga, teman-teman. Tapi ingat, di awal pendaftaran kita sudah ditentukan loh. Jadi teman-teman di awal itu mau ngambil apa dulu, SIPAS apa dulu. Nanti kebanyakan kami mengarahkan ke SIPAS non TTM. Jadi teman-teman itu lebih santai. Kenapa? Atau lebih greget juga bisa dikatakan begitu. Kenapa? Karena teman-teman bisa mengambil mata kuliah lebih sedikit atau lebih banyak. Bagi teman-teman yang mau cepat lulus, ya ambil banyak-banyak mata kuliahnya, ya nggak sebanyak-banyaknya ya, karena maksimalnya 24 SKS, kira-kira sekitar 8 mata kuliah lah, karena rata-rata 3 SKS. Nah, SIPAS semi, kalau yang SIPAS semi itu teman-teman biayanya sudah ditentukan. Di per semester itu bayar segini, semester depan bayar segini ya. Mata kuliahnya juga teman-teman udah segitu, nggak bisa ditambah atau dikurang. Nah, kalau non SIPA, kalau non TTE, non SIPAS itu teman-teman mungkin lagi sibuk semester ini mau ngambil satu mata kuliah aja bisa kayak gitu. Oke ya. Kalau sistem SIPAS ini loh, teman-teman harus punya target. Jadi 4 tahun ke depan teman-teman harus difokuskan ke kuliah. Kalau sistem SIPAS ya. Jadi nggak bisa mulur-mulur kuliah, teman-teman. Jadi harus diselesaikan. Semester ini selesai, semester depan selesai. Semester ini selesai, semester depan selesai. Begitu. Dan kalau nggak salah ada biaya tambahan jika kita ada paket tertinggal gitu. Itulah kelemahannya. Cuma kelebihannya kalau di paket semester ini kita nggak perlu mikirin lagi mata kuliah apa aja. Jadi
misalnya sudah ditentukan kurikulumnya 8 semester atau 9 semester, ya teman-teman udah fokus. Jadi 8 semester harus saya selesaikan. Jika ada mata kuliah yang nilainya E, mengulang, ikut ujian ulang. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke tabel-tabel ini. Tabel-tabel biaya ya. Di sini tentang yang layanan SIPAS ya, layanan paket. Kemudian di sini tergantung jurusannya ya. Ini biayanya tergantung jurusannya. Ini jenjang pendidikannya. Contoh yang A ya, program diploma D3 perbajakan. Kalau yang non TTM itu 1.150.000 per semester. Ya. Itu kalau nggak salah belum modul ya. Kalau nggak salah sih. Kemudian kalau nggak salah udah modul ke belum ya? Sudah kayaknya sudah termasuk modul ya. Yang SIPAS semi nggak ada, berarti yang D3 perpajakan itu hanya kurikulumnya yang SIPAS itu yang ada cuma SIPAS non TTM ya. Nah kalau yang kearsipan yang adanya itu SIPAS non TTM, SIPAS semi, SIPAS penuh dan SIPAS plus. Kalau yang BGSD itu yang AKPMM itu 1.600.000 non TTM, kalau SIPAS semi 1.700.000 gitu. Nah nanti teman-teman bisa baca ini ya, bisa baca ini lagi, lebih didalami lagi jurusan apa aja yang ada di sini. Lihat aja biayanya berapa. Kalau ini yang SIPAS ya. Nah kalau yang non SIPAS ini dia berdasarkan biaya per SKS-nya ya. Oke. Bisa dilihat contoh di sini ilmu pemerintahan itu 36.000 per SKS. Itu belum termasuk modul ya. Ini modulnya biaya lagi. Di sini yang paling mahal kalau nggak salah sistem informasi ya. Teknologi pendidikan itu 75.000. Sistem informasi 78.000 per SKS-nya ya, belum termasuk modul. Begitu. Nanti teman-teman baca lagi di sini biayanya berapa, jadi bisa bisa dihitung lah uangnya berapa kita keluarkan per semesternya. Oke. Nah, itu biaya ya tadi ya. Biayanya sudah. Untuk biayanya ini nanti. Oh ya, untuk di KBM Bina Bangsa, teman-teman ada biaya yang namanya biaya administrasi Pokjar ya. Itu 50.000 per mata kuliah. Jadi kalau teman-teman ngambil 6 mata kuliah, ya artinya 6 kali 50.000. Begitu. Oke. Ini. Ujian akhir semester. UAS ya. Jadi UAS di UT itu kalau UASnya biasanya bisa online, bisa offline ya. Karena masa pandemi ini mereka kemarin di sistem take home. Nah, ujian di rumah ya, nanti download soalnya, kemudian di-upload lagi ke the.ut.ac.id. Kalau ujian offline, di tempat ujian yang dipilih waktu diregistrasi ya, yaitu kalau biasanya kami arahkan ke Pangkal Pinang. Nah, nanti tempatnya menyusul tempat detailnya itu menyusul di kartu ujian masing-masing. Nah, ada juga yang di sini yang namanya ujian susulan ya, atau ujian ulang online. Nah, ujian susulan dan atau ujian online ulang ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang nilainya waktu semester sebelumnya, waktu semester ini misalnya nilainya E atau mengulang atau D, terus mau ikut ujian lagi atau remedial lah, bisa disebut remedial. Nah,
mereka bisa, tapi sistemnya online nanti. Itu kayak ujian komputer. Nah, biayanya 150.000 per mata kuliah. Oke. Selanjutnya, info penting ya. Nah, ini jarang mahasiswa yang tahu ini. Nah, di sini saya sampaikan bahwa nilai TTM mata kuliah biasa serta TTM TAP berlaku 2 semester berurutan. Jadi kasusnya begini, misal saya ngambil mata kuliah terus ambil sistem TTM, tatap muka, terus ujian, terus hasilnya E, misalnya nilai E. Nah, dan itu kan harus diulang kan nggak boleh nilai E itu. Nah, jadi saya mau ngikut ujian ulang, tapi bukan semester ini, tapi semester depan. Nah, artinya saya masih bisa menggunakan nilai TTM yang semester sebelumnya, karena itu masih berlaku 2 semester. Jadi nilai TTM itu bisa berkontribusi untuk nilai UAS, nilai ujian ulang yang saya akan bisa begitu. Kemudian untuk tuton itu hanya 1 semester. Contohnya begini, misal semester ini saya ngambil tutorial online, terus saya ujian, terus dapat nilai E, terus saya mau mengulang, tapi bukan semester ini, tapi semester depan. Ya artinya nggak bisa diakumulasikan nilai tuton yang semester kemarin, nggak bisa, semester ini nggak bisa. Kalau kita ujiannya semester depan, begitu. Paham? Nah, kalau untuk lebih detailnya nanti kita diskusikan ya di kantor. Bagaimana kita konsultasi, kita baca bersama-sama katalognya nanti ya. Nah, untuk nilai TMK untuk semester berjalan sama nilai praktikum selama menjadi mahasiswa. Mata kuliah yang mempersyaratkan atau mewajibkan praktik apabila nilai praktik tersebut terlambat tidak diterima oleh pusat, maka nilai akhir mata kuliah tersebut tidak dapat diterbitkan. Oke, teman-teman, diingat ya bagi yang ada mata kuliah praktikumnya harus tepat waktu mengumpulkan tugasnya, jangan sampai tidak. Kalau bisa di japri lewat email tutornya kalau online. Kemudian, tutor dan UPBJJ harus menyimpan salinan kopi dari atau kopian dari nilai TTM-nya dan praktikum mahasiswa. Nah, jadi tutor nanti siapa tahu ada tutor yang mengampu di mata kuliah praktikum. Nah, harus disimpan salinannya. Jadi kalau ada kendala apa-apa, siapa tahu UPBJJ-nya juga lupa mungkin naruh berkasnya di mana atau bermasalah sistemnya. Nah, nanti tutornya bisa membantu. Nah, jadi harus disimpan ya arsipnya. Oke, di sini adalah kalender akademik ya, tapi ini belum terupdate karena kemarin ada perubahan jadwal dari UT, tapi belum diupdate oleh UT. Di sini bisa teman-teman download di ut.ac.id. Kalender akademik ini adalah kalender yang menunjukkan program-program UT yang dilaksanakan selama 1 tahun. Tapi dia ini terhitung biasanya selama 1 tahun. Kalau ini dari 2021.2 sama 2002.1. Artinya di semester akhir 2021 dan semester awal tahun 2022. Begitu. Di sini teman-teman bisa ngelihat kapan tutorial online, kapan jadwal tatap muka, kapan tugas mata kuliah, kapan pengumuman lulusan, kapan wisuda, kapan batas pembayaran, kapan batas registrasi, kapan acara disnatalis, aktivasi tuton, kemudian pengumuman hasil ujian online, dan masih banyak lagi. Dibaca ya nanti.
Nanti bisa kita share di grup atau teman-teman juga bisa mandiri di ut.ac.id ya. Cari di sana, searching. Bebas kok, gratis di sana, gak bayar. Oke, kita next ya. Oh, udah slide terakhir nih. Oke, di sini saya punya fakta menarik mahasiswa UT ya. Di sini ini apa ya? Ini sebenarnya saya nggak lakukan survei loh, mohon maaf. Jadi ini hanya sebagai apa ya, saya lakukan kayak top eksperimen lah ya, atau angan-angan. Ya itu ya ada sumbernya, sumbernya angan-angan. Itu angan-angan saya. Jadi ini bukan survei yang apa ya. Jadi sangat bisa teman-teman bantah, sangat bisa teman-teman cut, sangat bisa teman-teman debatkan dengan saya, sangat bisa. Karena ini hanya analisis saya sendiri, bukan berdasarkan survei, jadi hanya top eksperimen saya sendiri. Jadi konsumsi saya sendiri, iya. Teman-teman bisa konsumsi, kalau menurut teman-teman benar ya bisa. Oke ya, kita ulas. Ada 6 ini. Kita dari sebelah kanan gambar aja dulu. Ya, sebelah kanan yang orang angkat tangan itu ya. Belajar mandiri. Jadi pada dasarnya kita itu dituntut untuk lebih mandiri dalam pengayaan materi pembelajaran. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena mahasiswa UT itu dituntut untuk belajar mandiri untuk pengayaan materinya. Karena gini, jujur, saya itu kuliah di reguler ya, bukan kuliah di UT. Jadi saya di perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, ngambil teknik pertambangan. Jadi suasana saya kuliah itu memang lingkungannya mendukung sekali ya untuk pengayaan materi saya. Kan saya duduk di kantin, ngomongnya ini tentang kuliah. Duduk di depan kelas, ngomongnya apa, tugas apa, gitu. Terus di kos, ngomong apa, ya tentang kuliah juga ngomongnya, kebanyakan ya. Diselingi apa-apa yang lain yang nggak penting, gitu. Jadi lingkungan kampus itu mendukung sekali, karena saya kuliahnya kan apa itu langsung di kelas, ketemu langsung dengan dosennya, langsung diskusi di sana. Terus satu kelasnya kalau nggak salah itu full 60 mahasiswa per kelas. Ya dari 60 kepala itu pasti ada lah yang pinter banget lah ya. Jadi yang pinter banget itu apa ya, walaupun tidak menjelaskannya tapi secara tidak langsung dia akan mentransfer ilmunya karena dia diskusi dengan dosen, menyampaikan pendapatnya. Oh jadi kita ngena. Jadi karena saya mahasiswa yang biasa-biasa aja, karena ngelihat dia diskusi dengan dosen, saya dapat ilmu baru. Nah itulah bedanya kuliah jarak jauh sama kuliah tatap muka langsung begitu. Nah, jadi teman-teman yang kuliah di UT itu dia dituntut belajar mandiri, pengayaan materi sendiri, nanti cari literasi yang lain, baca-baca berita, baca buku yang mendukung tentang jurusannya. Oke, yang kedua, melek teknologi. Oke, salah satu pelopor pembelajaran jarak jauh UT menuntut mahasiswa untuk paham perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi. Kenapa? Karena UT itu kurikulumnya jarak jauh ya. Jadi teman-teman harus menguasai tentang teknologi informasi. Karena proses pembelajarannya itu menggunakan web, menggunakan aplikasi, menggunakan handphone, menggunakan laptop. Jadi teman-teman dituntut untuk menguasai teknologi informasi. Tapi karena teman-temannya rata-rata sekarang sudah memiliki handphone, smartphone lagi kan, memiliki smartphone dan sudah masing-masing sudah punya akun media sosial. Jadi ya menurut saya gampang lah. Yang susahnya cuma di awal aja. Oke. Kemudian analisis saya selanjutnya, mahasiswa UT itu rajin mencari literasi.
Faktanya, UT telah menyiapkan dan menyediakan fasilitas mahasiswa mengembangkan literasi baik offline maupun online. Oke, jadi benar, UT itu sudah menyiapkan gudang lah ya, gudang literasi baik offline maupun online. Kalau offline-nya apa? Ya datang ke perpus di UPBJJ. Cuma menurut saya di UPBJJ pun masih sangat apa ya, kurang lah kalau literasinya. Mungkin teman-teman bisa cari, mungkin di sini ada perpustakaan yang bagus. Mungkin pergi ke kampus yang lain juga bisa, gratis kok. Biasanya kalau kita pergi ke kampus nih, kampus orang, bukan kampus kita, misalnya ke UBB, datang ke perpusnya mau cari buku, nggak bayar kok kalau cuma baca. Itu kalau saya kira rajinnya. Atau yang lebih simpel, online. Iya, online juga. UT juga menyiapkan, dia sudah kerjasama dengan perpustakaan online secara e-book ya. E-book bisa baca-baca di sana. Nanti kami share lah linknya ya. Oke. Teman-teman juga bisa masuk di sana, daftarnya juga gratis menggunakan NIM teman-teman. Oke ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Fakta menarik mahasiswa UT selanjutnya adalah kuliah 2 hari aja. Sabtu dan Minggu. Iya benar. Faktanya begini. Mahasiswa UT khususnya yang tatap muka ya, mata kuliah yang 18 sampai 24 SKS itu akan dipadatkan dalam tanda petik ya, dalam 2 hari. Nah, di situ ada dalam kurung santai tapi mumet juga kadang. Iya, kenapa? Gini, saya kuliah dulu reguler 24 SKS itu full 1 minggu kalau nggak salah. 20 SKS. Kenapa? Karena tugasnya banyak sekali. Oke, tugasnya banyak sekali, kuliahnya juga banyak. Kenapa? Kalau dihitungan 12 SKS itu kuliahnya 12 jam pertemuan ya, kalau nggak salah. 12 jam ya. Enggak, 24 jam lebih kayaknya. Berapa hitungan satu SKS itu? 1 jam pelajaran kan? Apa 2 jam ya? Pokoknya gitulah. Padat pokoknya 1 minggu itu full karena banyak tugasnya. Nah, kalau teman-teman yang ngambil tatap muka itu kuliahnya cuma 2 hari, Sabtu sama Minggu. Karena apa? Di UT itu nggak ngitung jam pelajarannya, dia ngitung ini. Satu mata kuliah itu 2 jam, 120 menit. Nah, mau itu 4 SKS, mau itu 5 SKS, 6 SKS, itu tetap teman-teman kayak kuliah cuma 2 SKS saja. Cuma 2 jam, satu mata pelajaran itu satu hari, satu kali pertemuan itu 2 jam. Kalau nggak salah. Ya, 120 menit gitu. Jadi dipadatkan sama 2 hari. Ya itu faktanya ya, 2 hari aja kuliahnya santai. Tapi mumet, karena tugasnya banyak juga. Kemudian, fakta selanjutnya, pekerja keras dalam tanda kutip. Kenapa? Kenapa tidak? Karena pada dasarnya, mahasiswa UT itu kebanyakan kerja sambil kuliah. Ya, bukan kuliah sambil kerja ya. Ya, kenapa? Karena kebanyakan yang kuliah UT itu sudah kerja semua, mereka pun kuliah pun kebanyakan karena tuntutan pekerjaan. Jadi untuk kenaikan pangkat, kemudian untuk penyetaraan, kemudian eh, apa namanya? Ya, jadi mereka tuh lebih terfokus pada pekerjaan dibandingkan dengan perkuliahannya, gitu. Beda dengan kalau mahasiswa reguler ya, yang kuliah di kampus lain, itu mereka kerja juga, tapi konsepnya gini, mereka kuliah sambil kerja, jadi fokusnya ke kuliah bukan ke kerjanya, jadi kerjanya paling freelance atau bisnis jualan apa gitu, atau kerja di kafe, kerja di tempat biliar, ya banyak teman-teman saya dulu, mereka ya kerja di kafe, malamnya kerja di kafe atau kerja di counter, jaga stand counter kan, gitu. Nah, fakta selanjutnya, tidak ada yang jomblo, tanda petik, ya dalam tanda petik, hahaha. Tapi ini masih dalam perdebatan sengit.
Jadi ini apa ya, teman-teman sangat mudah membantah saya ya kalau tentang ini ya. Silakan bantah saja. Silakan di-cut sekalian. Nggak perlu dibantah, di-cut aja sekalian, nggak apa-apa. Karena ini hanya analisis yang diangan-angan. Kenapa saya mengatakan tidak ada yang jomblo? Karena masing-masing teman-teman yang kuliah di UT kebanyakan sebenarnya tidak ada itu dalam tanda petik juga seharusnya. Karena kebanyakan mahasiswa UT itu udah berkeluarga, teman-teman. Kecuali yang baru lulus, mau baru kuliah kan, baru lulus SMA, baru mau kuliah, lanjut kuliah UT. Tapi kebanyakan setahun 2 tahun kuliah, ujung-ujungnya nikah juga. Jadi sambil kuliah sambil nikah juga, sambil nikah. Oke, kecuali yang benar-benar jomblo. Mungkin jomblo itu prinsip bagi mereka kan. Mungkin ada hal-hal yang belum tercapai. Jadi mereka prinsip bahwa jomblo harus sukses dulu sebelum melepas lajangnya, begitu. Oke, teman-teman. Mungkin ini hanya ya intermezzo aja lah. Oke, ternyata ini udah slide terakhir. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan japri ke saya atau ke admin, langsung pergi ke kantor, konsultasi ya, diskusi. Nah, di sini ada quotes dari Bahrudin Yusuf Habibie, Bapak kita, yaitu masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu kamu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita. Oke, di sini saya berharap semoga mahasiswa UT, mahasiswa Universitas Terbuka, semuanya menjadi salah satu penyumbang kemajuan bangsa dan negara. Semoga bangsa kita selalu diberikan kesejahteraan, kedamaian, tidak ada konflik di negara kita, maupun konflik horizontal maupun vertikal itu ya mudah-mudahan tidak terjadi di negara kita. Semoga mahasiswa UT menjadi salah satu berperan lah dalam hal itu semua, mudah-mudahan, karena salah satu konsep bela negara kita kan melakukan bela negara berdasarkan profesi masing-masing. Jadi maksimalkan profesi masing-masing. Bagi yang bekerja di aparatur pemerintah, aparatur negara, semoga berintegritas, selalu loyalitas, kemudian ya menjunjung tinggi lah nilai-nilai yang seharusnya. Kemudian bagi yang petani, sambil kuliah sambil bertani, sambil berkebun, semoga selalu dilancarkan, semoga mendapatkan hasil yang baik. Ya karena itu sangat berkontribusi kepada bangsa kita. Karena kalau nggak ada petani, nggak ada yang berkebun, lihatnya sumber pangan kita nggak ada, begitu. Kemudian bagi yang ini kerjanya freelance, nggak apa-apa, aman saja. Semoga, karena bagian yang kerja freelance itu malah di zaman sekarang itu penghasilannya lebih besar dibanding yang kerjanya tetap. Karena pekerjaan freelance sekarang udah lintas waktu, lintas cara, lintas ya, karena semuanya sudah serba online, serba cepat. Jadi mereka yang kerja freelance itu mencangkup lebih besar dibandingkan kerja yang pekerjaan tetap di kantor, yang pulang pergi itu, yang kerja pagi pulang sore itu malah lebih besar yang kerja freelance. Jadi jangan berkecil hati ya, bagi yang kerjanya kerja lepas, no worry, lanjutkan, temukan jalan yang seharusnya, kemudian kembangkan bakat, dan sukses selanjutnya, begitu. Oke? Begitu menurut Habibie. Enggak salah. Kalau menurut dia gini, masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu kamu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita. Oke? Saya Septiadi,
dari KBM Mutim Bina Bangsa. Berterima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.